Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada sesi ini, sesi 5 ini kita akan membahas terkait dengan pengenalan teori dan tahapan perkembangan sosial dan emosional peserta didik. Jadi, eh, pada pembelajaran kali ini, teman-teman mahasiswa diharapkan dapat mengetahui dan menjelaskan terkait dengan fase atau tahap perkembangan emosi dan temperamen peserta didik, konsep keterkaitan dan teori-teori terkait, perkembangan konsep diri serta hubungannya dengan hasil belajar, perkembangan identitas diri dan pemahaman tentang orang lain, strategi untuk mendorong perkembangan moral dan prososial dari peserta didik. Hmm, Pada tahap ini kita akan mengetahui emosi itu apa, temperamen itu apa, dan apa makna keterkaitan. Oke. Yang pertama emosi. Emosi adalah perasaan atau efek yang terjadi ketika seseorang ada pada interaksi yang penting baginya dengan ditandai perilaku yang mencerminkan atau mengekspresikan rasa senang atau tidak senang dari seseorang yang berada dalam kondisi atau transaksi interaksi tersebut. Nah, perkembangan emosi itu dibagi beberapa tahun. Jadi, ketika manusia lahir, itu emosinya ada kepuasan, kesusahan, dan ketertarikan. Ini dan 2 sampai 7 bulan ada marah, takut, gembira, sedih, dan terkejut. Itu dikategorikan sebagai basic emotion. Kemudian di tahun 1 sampai dewasa ada rasa malu, iri, menyesal, bangga, baik, buruk, gugup, self-tossing, merasa bersalah, terus pengenalan baik buruk. Di sini kategori emosinya adalah complex emotion, self-conscious, dan self-evaluation. Jadi, emosi dalam diri manusia itu berkembang seiring dengan umurnya. Nah, ada beberapa faktor yang mempengaruhi perkembangan emosi. Pertama adalah faktor kematangan, yaitu eh, berkaitan dengan kelenjar endokrin, yang mana penting bagi penunjang reaksi fisiologis terhadap stres. Dan faktor yang kedua adalah faktor belajar dari lingkungan sekitar. Ada trial and error, ada tahap meniru, mengidentifikasi, berlatih, dan lain-lain. Pada tahap lebih lanjut dari sebuah emosi, ada yang dinamakan temperamen. Temperamen itu adalah kecenderungan seseorang untuk merespon dengan cara yang dapat diprediksi terhadap peristiwa yang terjadi di lingkungannya, seperti marah, takut, keman, eh, yang mempengaruhi kemampuan bersosialisasi. Dalam sebuah penelitian, temperamen pada anak diklasifikasikan menjadi 3. Nah, Sever dan Kip pada tahun 2014 berpendapat bahwa temperamen anak yang mudah atau easy child ini mudah sekali bersosialisasi dengan orang lain dan bisa beradaptasi. Kemudian ada lagi temperamen anak yang susah diatur atau difficult child. Temperamen ini, seorang anak adalah takut dan sering menangis, bahkan mereka tidur pun gelisah. Kemudian ada temperamen anak yang berada di tengah-tengah, slow to warm up the child. Mereka anak-anak ini memiliki respon yang lambat. Akan tetapi ketika ada hal baru mereka akan lebih responsif. Apakah temperamen identik dengan anak yang nakal? Di sini kita akan melihat bahwa temperamen ini ada kaitannya dengan anak yang nakal, ya. Di sini kita namakan anak nakal, padahal tidak selalu begitu ya. Nah, easy child ini punya temperamen yang mudah beradaptasi dengan orang lain, jadi lebih eh, slow, tidak mudah marah. Kemudian ada difficult child, di sini responnya terlalu berlebihan, mereka takut atau sering menangis, gelisah. Nah, ada low to warm up to child.
Dan ada anak-anak yang bersikap pasif dan tidak ingin mengalami kejadian yang diulang-ulang karena membuat mereka tertekan. Jadi temperamen itu berkaitan dengan perkembangan anak. Tuh. Nah, ada dua faktor yang mempengaruhi temperamen. Pertama adalah faktor lingkungan. Yang kedua, faktor biologis. Selanjutnya, beralih dari tahap temperamen, di sini ada tahap keterikatan atau attachment. Nah, keterikatan ini adalah sebuah bonding, oke, seorang anak terhadap orang yang dekat dengannya, yang tahu dan bisa memenuhi kebutuhan sang anak. Ya, ada teori-teori terkait dengan keterikatan atau attachment. Pertama, teori tersebut adalah teori psikoanalisis, dan yang kedua adalah teori belajar, ketiga teori kognitif, dan keempat teori etologikal. Nah, teman-teman bisa melihat di sini terkait dengan teorinya masing-masing. Dan semua teori tadi itu terkait dengan perilaku atau dinamakan behaviors. Nah, sekarang ada kita jelasin terkait fase perkembangan keterikatan. Nah, keterikatan itu kan kita merasa terikat dengan orang-orang yang dekat dengan kita atau memiliki visi yang sama. Oke, jadi di sini keterikatan itu dibagi dalam beberapa rentang usia. Ada 0 sampai 2 bulan, 2 sampai 7 bulan, 7 9 bulan sampai 2 tahun, sampai 2 tahun ke atas. Nah, keterikatan yang baik dan nyaman memberikan banyak manfaat, seperti menumbuhkan rasa percaya diri, mampu membina hubungan yang baik dengan orang lain, menumbuhkan kedisiplinan, mempengaruhi pertumbuhan intelektualitas dan psikologis, bahkan menumbuhkan rasa percaya diri dan rasa optimis pada peserta didik pada saat mereka nanti remaja. Bagaimana sih keterikatan di usia dini ini berpengaruh kepada tahapan anak-anak dan remaja nanti? Di sini keterikatan itu adalah hal yang tidak berubah, stabil dari kecil hingga dewasa. Oke, dan keterikatan itu memberikan dampak yang banyak atau dampak positif. Oke, satu adalah keterikatan pada masa dewasa itu berubah. Orang tua bukan satu-satunya lagi figur tempat berlindung. Oke, nanti ada teman, ada sahabat dan lain. Dan orang dewasa itu lebih bisa toleran terhadap perpisahan. Gitu. Oke. Dan saya ucapkan untuk teman-teman selamat belajar dan jangan lupa tahapan inisiasinya GEC. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.